Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah buku baru, buku tematik 3D. Nah, ini ada bukunya. Bisa dilihat judulnya adalah Kewajiban dan Hakku. Nah, pada buku ini kalian akan mempelajari kewajiban dan hak kalian ketika ada di rumah, ketika di sekolah, hak kalian dan kewajiban kalian bertetangga, dan hak kalian dan kewajiban kalian sebagai masyarakat Indonesia. Oke? Oleh karena itu, mari kita membaca ta'awudz dan basmalah, lalu kita akan membacakan doa sebelum belajar dan doa dilancarkan obrolan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, seperti biasa Bapak akan membacakan hadzanah Qur'annya untuk pembelajaran hari ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 110. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kewajiban dan hak sebagai manusia kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Itu adalah bagian dari hak Allah yang menciptakan kita, dan kewajiban kita adalah untuk menyembah Allah. Apa tujuannya? Yaitu terakhirnya adalah indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Nah, maksudnya apabila kita telah mengerjakan kewajiban kita juga boleh mendapatkan hak yang tadi sudah disebut adalah pahala di sisi Allah. Sementara kalau kita tidak mengerjakan kewajiban kita sebagai manusia, maka hak Allah untuk memberi kita suatu hukuman, yakni hukumannya adalah dimasukkan ke neraka karena kita banyak dosa. Siapa yang mau ke surga? Ya, insya Allah semuanya pasti mau ke surga. Dan kita harus menghindar dari neraka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Berlomba-lomba dalam kebaikan, saling memberitahu dalam kebaikan, dan menjauhi keburukan. Oke, apa itu kewajiban dan hak? Setelah kita tahu tadi tentang kewajiban kita sebagai manusia adalah menyembah kepada Allah, dan hak kita adalah mendapatkan pahala dan masuk surga, maka dapat diartikan, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti apa tadi kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia? Yakni menunaikan salat dan menunaikan zakat. Itu contohnya. Ada lagi seperti berpuasa, bersedekah, menolong anak yatim, dan segala macamnya. Itu adalah kewajiban dan ada suatu sunnah disebutnya. Ada sesuatu yang wajib dan ada yang tidak wajib tapi berpahala juga. Nah, apa itu hak berarti? Hak adalah sesuatu yang merupakan kepunyaan, kepemilikan, atau kewenangan kuasa, atau sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban tadi. Nah, maksudnya adalah kalau kita dalam kehidupan manusia,
kewajiban kita dan hak kita itu saling berhubungan. Antara kewajiban dan hak harus berimbang. Untuk mendapatkan hak, untuk meminta hak, kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita. Contoh, Bapak kewajibannya untuk mengajar. Siapa yang mendapatkan haknya? Haknya adalah kalian. Kalian haknya untuk belajar mendapatkan ilmu. Bapak kewajibannya adalah memberi ilmu. Hak Bapak apa? Hak Bapak untuk mendapatkan boleh bisa pahala, boleh juga ya gaji utama Bapak gitu ya. Nah, kalau hak kalian apa? Hak kalian mendapatkan ilmu. Kewajibannya apa berarti? Belajar. Tuh. Oke, bisa dilanjut? Oke. Pertama, Bapak akan memberikan suatu contoh untuk kewajiban dan hak. Yang pertama, contoh di rumah adalah mencuci piring. Ini adalah kewajiban kalian untuk membantu orang tua. Contohnya mencuci piring bekas makan kalian. Lanjut. Hak siswa di rumah. Hak siswa di rumah contohnya bermain bersama adik. Bermain di rumah, bermain mainan. Itu adalah hak kalian. Setelah kalian mengerjakan kewajiban kalian tadi apa? Mencuci piring. Itu. Lanjut. Kewajiban kalian di sekolah. Masih ingat nggak kewajiban kalian di sekolah apa? Betul, kalian berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, hak kalian di sekolah apa? Yakni mendapatkan waktu istirahat ketika ada di sekolah untuk bermain bersama teman-teman. Ya, itu salah satu contohnya. Untuk yang di sekolah, karena kita masih dalam rangka COVID, jadi kita tidak akan dulu membahas tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Tapi karena kalian sekolahnya sekarang di rumah secara online, maka kalian boleh nanti tugasnya adalah memberikan suatu contoh yang lain tentang kewajiban dan hak di rumah sebagai sekolah kalian, dan juga kegiatan-kegiatan di rumah lainnya. Jadi ada dua ya, kewajibannya dua dan haknya dua. Itu yang Bapak minta tugasnya untuk diberikan kepada Bapak. Baik. Semoga kalian paham tentang hak dan kewajiban, baik itu di sekolah maupun di rumah. Terutama apalagi kita sekarang sekolahnya sedang berada di rumah masing-masing gitu. Nah, selanjutnya materi apa lagi yang Bapak akan sampaikan hari ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah buka bukunya belum? Bagus. Yang jawabannya adalah tentang kalimat saran, jawabannya betul. 100 buat kalian. Bapak akan menyampaikan materi tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi kata-kata saran. Seperti apa saja? Ada seharusnya, sebaiknya, alangkah baiknya, saran saya, seyogianya, sebijaknya, dan lain-lain. Itu adalah contoh kalimat saran. Nah, kalimat saran digunakan ketika ada suatu situasi menurut kalian kurang bagus gitu situasinya. Nah, kalian punya pendapat sendiri dan ingin memberi suatu bantuan, ingin membantu supaya situasi tersebut bisa teratasi dan menjadi lebih baik. Nah, kalimat saran dikeluarkan saat kalian menemukan situasi seperti itu. Contohnya situasi seperti apa, Pak Irfan? Nih, Bapak beri contoh. Ini ada situasi nih, ada suatu kamar yang disebut pakai bahasa Inggrisnya pabalatak ya. Pabalatak atau berantakan. Kamarnya berantakan sehingga tidak enak untuk dipandang atau dilihat. Nah, kalian sebagai yang melihat, kalian berkunjung ke rumah teman nih ceritanya. Rumah temannya kayak gitu, kamarnya ya, bukan rumahnya. Pabalatak, acak-acakan, kayak kapal pecah. Di sini kalian bisa memberikan berbagai macam kalimat saran. Contohnya, yang harus dibuat adalah jangan lupa SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjeknya siapa? Tentu pemilik kamar. Kasih contoh adalah kamar Pak Irfan ya, ini adalah kamar Pak Irfan contohnya. Nah, kalian memberikan suatu kalimat saran. Sarannya adalah kepada
predikat masuk kalimat kerja, memberikan saran. Nah, objeknya bisa kalian milih. Contohnya, ada laptop di sana kan? Laptopnya laptop Apple kegigit disebutnya. Nah, bisa dibuatkan kalimat caranya seperti ini. Pak Irfan, alangkah baiknya jika laptopnya keterangannya apa? Dipindahkan ke atas meja, misalkan. Atau contoh yang lain, gelas yang airnya tumpah, itu sebagai objek ya. Subjeknya siapa? Pak Irfan lagi. Pak Irfan, sebaiknya gelas yang tumpah dibersihkan, keterangannya. Predikatnya, kata kerjanya dibersihkan termasuk keterangan, karena predikat pertama adalah kalimat saran. Selanjutnya, contoh ada jemuran. Jemuran sebagai kalimat objek. Subjeknya siapa? Pak Irfan. Pak Irfan, predikatnya apa? Kata-kata kalimat saran. Sebijaknya, misalkan. Objeknya tadi apa? Baju yang dijemur. Keterangan, dipindahkan keluar. Seperti itu. Atau secara umum. Pak Irfan, alangkah baiknya kamarnya dibersihkan. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk kalimat saran. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bapak melalui WhatsApp pribadi di Japri. Oke, tugasnya apa hari ini? Tugasnya adalah silahkan dikerjakan buku halaman 1, halaman 4, halaman 9, dan halaman 12. Lalu kalian memfotokan kegiatan kewajiban dan hak yang ada di rumah. Dua contoh lainnya yang tadi Bapak sudah sampaikan, itu ada contohnya kan? Ada cuci piring, ada bermain, ada belajar, ada bermain ketika istirahat. Nah, itu contohnya kewajiban dan haknya yang ada di rumah saja. Dua contoh lagi, bahwa mau itu sebagai sekolah di rumah ataupun sebagai kegiatan di rumah bebas. Selanjutnya difotokan dan kirim ke WA, lalu silakan mengerjakan evaluasi hari ini. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Bapak. Semoga ilmunya tersampaikan dengan baik. Akhirul kalam. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.